Assalamualaikum teman-teman semua. Mohon maaf berapa waktu tertunda ya. Jadi di SR12 itu kan banyak lingkupnya. Jadi teman-teman semua harus tahu apa itu manage keuangan atau apa ya? Ya, manajemen keuangan. Ini sederhana saja guys sebenarnya. Jadi sederhana saja, tidak wah pokoknya nggak harus gimana-gimana, yang penting sederhana. Jadi ya pokoknya sederhana, simpel aja, nggak usah yang aneh-aneh gitu, nggak usah. Ya, intinya simpel. Kalau ada laptop ya alhamdulillah, kalau nggak ada laptop cukup pakai buku yang ekonomik yang besar itu. Nah, gitu. Maaf ya kalau ada suara yang anak kecil. Ini anak saya Almas sedang ikut membuat video, nggak apa-apa lah. Jadi bisnis ini diketahui. Jadi memang benar-benar pure bisnis ini bisa dikerjakan di rumah karena ada anak, ada istri yang menunggu di belakang. Jadi teman-teman tahu bahwa bisnis ini itu bisnis yang bagus, bisa dikerjakan dari rumah, bisa dikerjakan dari manapun, insya Allah bisa. Apalagi di bisnis SR12 ini sudah jelas halalnya, ya. Nah teman-teman, manajemen keuangan kita bagi menjadi beberapa. Saya sudah menulis beberapa. Yang pertama adalah langkah yang pertama jelas pencatatan masuk dan keluar. Nah, terus yang kedua itu nanti ada pencatatan keuangan. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Terus pembagian keuangan. Terus selanjutnya aplikasi penjualan. Terus rekap omset pribadi. Intinya rekap omset atau rekap omset penjualan. Terus yang terakhir profit. Sebenarnya manajemen keuangan itu banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan di rumah, baik ibu-ibu yang sudah berkeluarga malah atau belum. Kalau yang belum berkeluarga mungkin bisa ya menyelake itu apa ya, pokoknya harus diselak ya waktunya, tidak boleh tidak. Jadi kalau mau bisnismu bertumbuh ya harus memang kamu mengerjakan ini benar-benar serius dan tertata gitu. Tidak bisa aku sing penting untuk bati, sing penting aku untuk untung, tidak bisa seperti itu. Harus ada pencatatan juga. Ini yang paling penting. Nah, yang pertama adalah pencatatan masuk dan keluar. Pencatatan masuk dan keluar itu artinya apa? Pencatatan masuk dan keluar itu masuk orderannya itu dari mana, terus keluar orderannya itu dari mana. Jadi gini maksudnya. Pencatatan masuknya itu kamu belanja modal atau belanja dulu. Belanja contohnya kalau di tim kami kan berarti belanjanya di Bu Alfi ya. Belanjanya di Bu Alfi, contoh kalau seumpamanya deodoran belanjanya berapa dengan diskon yang masing-masing, bisa reseller, marketer. Nah, itu semuanya dihitung, dicatat. Lalu yang kedua adalah keluarnya berapa. Nah, pencatatan masuk ini kenapa tidak saya detail? Karena ada beberapa pencatatan masuk dan keluar. Ini termasuk belanjanya masuknya berapa atau sell in. Ini ada pembagian banyak ya, ada sell in, ada sell out. Nah, ini baru yang pertama. Ini akan saya jelaskan nanti di bagian selanjutnya. Tapi yang saya jelaskan yang ini adalah pencatatan masuk dan keluar untuk keperluan pribadi teman-teman semua. Jadi contoh hal-hal yang tidak tidak terakumulasi itu biasanya jadi banyak sebenarnya. Contohnya gini, kayak contohnya dengan habis COD beli dawet 5.000 padahal untungnya cuma 7.000, tinggalnya 2.000. Nah, ini harus dicatat semuanya. Jangan tiba-tiba duitnya penjualannya ada tapi duitnya tidak ada. Ya kayak gitu-gitu, itu yang kecil-kecil itu yang bisa menjadikan duitnya nggak ada. Gitu nggih. Ini pencatatan masuk dan keluar ini wajib ada. Ini untuk pribadi sendiri, boleh untuk pribadi sendiri, boleh untuk kantornya. Kalau saran saya dibedakan mulai sekarang nggih. Jadi dibedakan mulai sekarang, kantornya itu sendiri, pencatatan pribadinya itu sendiri, kantornya sendiri. Kalau saya sama Bu Alfi sudah saya bagi, jadi kantornya itu sendiri,
pengeluaran kantor sendiri, pengeluaran pribadi sendiri. Jadi kami dan Bu Alfi juga saya gaji. Nah, nanti untuk pembagian bagaimanakah kita dapat untung dari kantornya, bagaimana? Dapat untung kantornya kita bagi dividen setiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali, contohnya kalau seumpamanya profit kita sudah nembus di 200 juta gitu kayak, amin. Per bulannya 200 juta, maka gaji kami ya mungkin cuma 1 juta, 2 juta aja. Jangan banyak-banyak. Kalau teman-teman masih reseller, subagen dengan untung profitnya mungkin bismillah semoga 2 juta sampai 4 juta gitu nggih, atau agen sudah di atas 10 juta gitu nggih. Maka gaji aja diri Anda, digaji, pencatatan masuknya, contoh gajinya untuk apa? Ya gaji untuk jenengan kerja ini itu digaji juga. Maka gajinya berapa? Ya bolehlah 1 juta. Nah, Pak, untuk ketemu mitra dan seterusnya, nah itu nanti hitungannya pakai duit kantor. Itu tidak boleh dijadikan satu. Kalau untuk pribadi untuk apa ya? Mungkin jenengan mau jajan Shopee atau mau jajan apa, nah itu boleh. Tapi semuanya harus ditulis, belanja masuknya berapa, belanja keluarnya berapa. Ini yang pertama. Yang kedua, pencatatan keuangan. Nah, ini keuangan juga penting, sama dengan yang pencatatan masuk dan keluar. Pencatatan keuangan itu pencatatan maksudnya gini, yang punya yang bayar kemarin berapa, di buku besarnya itu berapa, terus hari ini itu omsetnya sampai berapa, itu jenengan harus tulis per hari. Jadi tidak boleh ya, aku kesel lah besok baik. Jangan, kalau bisa pokoknya setiap hari harus dicatat keuangannya, keuangan masuk mau keuangan keluar itu sama aja, semuanya dicatat dari awal sampai akhir, termasuk ongkirnya itu semuanya ditulis gitu. Jadi agen A belanjanya berapa, dia harus bayar ongkir ke kita berapa, itu semuanya dicatat dan ditata dengan rapi dan benar. Terus lalu yang selanjutnya ini pembagian pembagian keuangan. Nah, ini sebelum masuk ke sana saya akan mengajarkan dulu pembagian keuangannya, pembagian keuangan. Nah, pembagian keuangan itu kalau saya dan Bu Alfi, pembagian keuangan. Ini teman-teman bisa beda dengan kami ya, bisa beda dengan kami karena saya akan memposisikan diri sebagai subagen. Jadi di tengah-tengah antara reseller dan agen. Insya Allah kalau ini ilmunya bisa dipakai, karena kami akan cerita bahwa kami dulu di agen itu kami menjadi distributor itu tidak punya agen, jadi punyanya hanya subagen yang mau naik ke agen. Maka saya akan memposisikan diri saya atau diri kami sebagai subagen. Jadi saya mau cerita mundur sedikit bahwa kami dulu subagen juga mendapatkan omset itu di angka 28 juta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 28 juta itu omset kami, bisa dikonfirmasi ke Bu Fitri Mutia sebagai leader kami atau Bu Pipit sebagai leader kami, itu bisa dikonfirmasi. Maka pembagian keuangan kami bagaimana dahulu? Nah, pembagian kami itu ada 3. Yang pertama itu untuk modal, itu jelas ya. Lalu yang kedua untuk kebutuhan. Yang ketiga itu untuk zakat dan orang tua. Ini wajib. Jadi ini hanya kebutuhan 3 yang wajib untuk kita penuhi. Contoh untung jenengan, profit atau untungin jenengan itu 3 juta gitu ya. Saya akan memposisikan diri sebagai subagen atau agen. Atau seller juga bisa. Kalau reseller omsetnya 10 juta, pernah ada DO yang omsetnya 15 juta, kayak saya sebut ya Mbak Ani ya, Mbak Ani Kusmawati itu dulu kalau nggak salah omsetnya reseller itu sampai 10 sampai 12 juta. Saya agak lupa, tapi yang jelas antara range itu nggih, nanti bisa dikonfirmasi ke Mbak Ani atau Mami itu biasanya. Nah, itu bisa dikonfirmasi. Itu mungkin profitnya kalau kita ambil 20%-nya saja, maka dapatnya berapa? 2 juta nggih. Kalau anggaplah 10 juta, maka dapatnya sudah 2 juta. Nah, 2 juta kalau menurut kami itu modalnya wajib di 50%. Nanti akan saya jelaskan. Terus kebutuhannya itu hanya di 30%, yang dan zakat dan orang tua ini 20%. Artinya 10% sedekah dan zakat, yang 10% ini orang tua. Ini. Jadi ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama modalnya 50%. Modal 50% itu artinya gini. Ini untung ya, ini untungnya ya, profitnya yang dibagi ya. Profitnya yang dibagi. Apa? Yang ini yang Almas yang nanti modalnya itu 50%. 50% artinya dari 3 juta saya ambil 3 juta. Gampang aja ya, 4 juta gitu ya. 4 juta. Ben gampang weh.
4 juta itu 4 juta berarti 50%-nya gimana? Jadi ada 2 juta. Ini profit, saya menggaris bawahi ini profit, bukan hasil jualanmu. Contoh jualan contoh jualan deodoran harga 42.000 terus semuanya baru dibagi 2, itu tidak. Jadi profit jenengan itu adalah dari 40.000, kalau diskonnya 30%, maka ketemunya kan 12.000. Nah, 12.000-nya yang dibagi, bukan 42.000-nya yang dibagi. Ingat-ingat, saya ingat-ingat lagi contoh produknya 42.000 deodoran. Berarti profitnya kalau 30% subagen, maka dapatnya berapa? Dapatnya 12.000. 12%. 12.000, sorry. 12.000. 12.000. Gini ya, 12.000. Nah, yang dibagi itu ini, bukan yang 42-nya. Ingat-ingat, yang dibagi yang 12.000 bukan 42-nya. Jadi 12.000 kita bagi menjadi 3 ini. Nah, kalau kita kumpulkan dalam sebulan kan bisa jadi 4 juta nih. Bisa jadi 4 juta. 4 juta ini yang kalau saran saya modalnya 50% itu untuk modal, artinya 2 juta untuk kembali belanja lagi. Ini dipakai untuk mengembangkan tokonya supaya stoknya bisa nambah. Nanti kalau stoknya sudah banyak, alhamdulillah nanti bisa memenuhi mitra. Kalau stoknya banyak, insya Allah jenengan akan mikir bagaimana menghabiskannya. Kalau stoknya cuma sedikit, maka mindsetnya akan sedikit terus. Sidik wae kok entek gampang. Tapi kalau sudah banyak, nanti mindsetnya kan berpikir gini, wah iya akeh piye carane ngentek kene bagaimana. Nah, itu konsep-konsep itu yang harus dibenahi dalam pikirannya. Nah, modalnya 50%, artinya 2 juta ini dipakai belanja lagi ke leadernya atau belanja lagi ke modalnya lagi. Dibelanja ke modal. Dibelanjakan lagi untuk modal. Contoh kalau jenengan di rumah itu ada produk senilai 10 juta. Maka setelah ditambah dengan 50%, maka harus ada di 12 juta produknya. Tidak boleh kurang. Nanti kalau kurang ini perlu dievaluasi. Ini jenengan berarti dipakai untuk hal-hal yang lain gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau mau bisnisnya berkembang dengan bagus tanpa utang, harus seperti ini. Wajib. Tapi kalau jenengan setiap hari nambah stok tapi dengan bantuan atau suntikan dana, ya nggak bisa. Itu bisnismu akan terseok-seok. Jangan seperti itu. Kalau saran saya nggih, kecuali jenengan punya pendapat lain monggo, tapi kalau saran saya ini gitu. Terus kita lanjut untuk kebutuhan 30%. Kalau jenengan masih di subagen, kebutuhan 30% masih oke lah. Masih oke. Nah, 30% dari 4 juta berapa? Sekitar 1.200.000 atau 1 juta. 30% dari 50% kan 1 juta. Kalau itu ya sekitar 1,4 sampai 1,3 lah ya. Saya kan nggak bawa kalkulator gitu. Jadi ini sekitar 1,2 sampai 1,3 gini. Nah, 1,2 sampai 1,3 ini 1,2 sampai 1,3 ini untuk kebutuhan jenengan pribadi. Artinya apa? Kalau jenengan belum bisa bagi dividen atau belum bisa menggaji diri sendiri, ini boleh dipakai untuk jenengan berkebutuhan setiap hari. Mungkin untuk bensin COD atau jenengan nambah kelas bagaimana merekrut reseller atau bagaimana apalah pokoknya untuk pengembangan bisnis atau investasi kepala ke atas itu, badan ke atas itu boleh pakai yang ini. Gitu nggih. Nah, itu yang penting. Nah, selanjutnya ini kebutuhannya Pak, kalau kebutuhannya contohnya kalau kebutuhannya seumpamanya saya mau ada anak sakit, gimana Pak di luar ini kalau anak sakit tapi suami belum punya duit, boleh diambil sekali 2 kali tapi jangan terus-terus ya. Contohnya ngambil dari modal ini tapi sebisa mungkin jangan dihabiskan. Contohnya gini, ini kan 2 juta nih. 2 juta. Anak sakit berobat paling mentok 500.000 ke dokter anak. Kan 500.000. Oke lah, ambil 500.000, masih ada 1.500.000. Jangan diambil, wah rapopo lah bulan ini diambil kabeh. Nanti bisnismu tidak akan berkembang. Gitu gitu. Ini yang saya lakukan sama Bu Alfi selama bertahun-tahun ini, selama kami sudah 5 tahun ini. Kita akan melakukan melakukan seperti ini terus. Bahkan kalau ada omset produk yang kurang 10 juta itu saya tahu. Jadi letaknya di mana, harusnya bagaimana. Apakah Pak Azal dan Bu Alfi pernah kejadian produknya berkurang? Pernah. Ketika itu kami agak sedikit loss ketika mengejar impian kami, salah satu impian kami itu sedikit tidak terkontrol. Ya ini saya ambil modalnya. Awalnya mungkin saya ambil 50%, saya ambil di 20%, tinggal 20%. Itu stok kami tidak bertambah.
dapat tambahnya cuma sedikit, cuma 5 juta, cuma 2 juta, dan itu kalau sudah dulu itu tidak kerasa. Tapi kalau masih subagen, masih agen, masih reseller itu kan kerasa sekali. Maka jangan sekali-kali mengambil uang modal kalau saran saya. Nah ini yang ketiga itu adalah zakat dan orang tua. Kalau zakat dan sedekah itu kan zakat 2,5% dari profit yang diterima. Ingat, jadi zakat itu kan 2,5% dari profit yang diterima. Jadi zakatnya kan jenengan dapatnya 4 juta, maka zakatnya itu sekitar 2,5% dari 4 juta. Silakan dihitung sendiri. Lalu selebihnya kasih orang tua, terus kasih saudara yang membutuhkan, atau teman-teman mau belanja makan enak sekali 2 kali itu boleh, karena kan jenengan berbisnis ya, berbisnis untuk mencari duit juga. Tidak menutup kemungkinan jenengan mungkin belanja atau makan rada enak itu boleh. Jangan terus dari pasar kudu 50%. Tidak seperti itu. Agak fleksibel sedikit tapi ya kaku. Jadi kayak kalau jenengan kalau saya menghitung gedung itu bangunannya itu kaku tapi tidak boleh terlalu kaku, karena terlalu kaku itu akan menjadikan patah. Kalau ada goyangan gempa bisa patah. Sama dengan bisnis itu, patokannya aja, cuma jangan terlalu kaku untuk pokoknya wajib semini. Tidak, ini menurut versi jenengan, nanti silakan dibagi masing-masing. Kalau saran saya orang tua di 10% boleh, 10% sampai 15% itu bagus sekali. Contohnya berarti kalau 10% dari 4 juta kan sudah 400.000. Kayak orang tua itu dikasih 100.000, 200.000 dari penghasilan anak itu insya Allah sudah senang sekali. Sudah bangga sekali. Kecuali jenengan punya tanggungan makan bareng orang tua, ya jenengan yang nanggung nggak apa-apa. Kalau sebulan 400.000 itu kan masih insya Allah, kalau dengan profit 4 juta kan sudah oke ya, sudah oke. Apalagi kalau profit yang jenengan sudah di atas 10 kali lipatnya, 40 juta, wah itu lebih oke lagi, orang tuanya dikasih sekian dan sekian gitu. Itu ya, terima kasih. Oh, sebentar.